disenangkan atas puji-pujian umat-Mu. Hati-Mu boleh disenangkan atas pelayanan daripada umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati segala kebahagiaan. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi setiap kami dengan anugerah berlimpah-limpah di sepanjang hidup kami. Dan biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, hati kami terpaut kepada Engkau saja untuk menikmati ya Tuhan hadirat. Biar hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Bila firman yang disampaikan boleh menjadi tuntunan atas setiap doa pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat musik ini akan membawa puji-pujian ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati tim musik ya Tuhan, dan segala peralatan musik Engkau urapi ya Tuhan Yesus, sehingga segala sesuatu yang kami pakai boleh memuliakan nama. Kami juga berdoa ya Tuhan buat guru sekolah minggu, berkati dan urapi ya Tuhan daripada pengajarannya. Anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Bila Tuhan Kau menyertai perjalanannya untuk tiba di tempat ini dengan penuh damai sejahtera daripada surga. Dan bersama-sama kami boleh dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan untuk membangun mesbah kami tempat ini. Dikuduskan tempat ini bagi Tuhan. Dalam Roh Kudus yang menguasai tempat ini, dan atmosfer di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Setiap orang yang datang beribadah di tempat ini akan diubahkan ya Tuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pada pagi ini menjelang siang ya Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Mari kita siap yang melayani Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Masih kurang semangat? Shalom. Kalau saya katakan shalom, mari Bapak Ibu kita sama-sama lambaikan tangan, amin. Shalom buat kita semua yang diberkati sepanjang satu minggu ini. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, kita mau menari, kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita. Haleluya. Kita masuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Dia diangkatku, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Dia diangkatku, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Masih kurang semangat Bapak Ibu, masih ada yang cemberut, masih belum ada yang nyanyi. Mari kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Kita keluarkan suara kita, kita angkat pujian ini sekali lagi, kita katakan, ku masuki gerbangnya. Mari tunjukkan sukacita Bapak Ibu di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan tunjukkan senyuman Bapak Ibu. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia diangkatku. Sekali lagi katakan, masuki gerbangnya, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini ku bersuka sebab Dia diangkatku. Dia diangkatku, 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 ku bersuka sebab Dia. Lebih semangat katakan, Dia diangkatku. Dia diangkatku, ku bersuka sebab Dia diangkatku. 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 Haleluya, beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini, Bapa. Begitu juga dengan berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami selama satu minggu yang telah kami lalui. Sungguh luar biasa berkat-Mu kepada kami umat-Mu di tempat ini. Dan di hari Sabat-Mu ini kami berkumpul di rumah kudus-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup.
Kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita akan datang menyembah Tuhan. Kita akan datang memuji memuliakan nama Tuhan. Hayaplah Engkau ditinggikan. Kau diagungkan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Kau
Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Ini kami Tuhan, kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Kami mau melompat, menari-nari, bertepuk tangan di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sejauh jangkauan suara kami Tuhan, yang melihat bahkan yang mendengar peribadahan ini, Tuhan juga mengurapi mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka, bahkan setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan, kami yang berbeban berat, kami mau taruh di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami. Bahkan setiap kami yang sakit pada saat ini, dengan iman kami sembuh di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Dari kami tak ada satu orang pun di antara kami Tuhan akan lewatkan, tapi kami akan diurapi, kami akan diberkati. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati peribadahan kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan kami tinggikan, nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami Tuhan. Yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Masih kurang semangat Bapak Ibu. Kalau ke pesta kita boleh menortor-nortor, kita boleh teriak-teriak nyanyi. Masa di hadapan Tuhan kita tidak mau menari-nari? Sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Kalau sampai saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Saudara bersuka cita, amin. Yang bersuka cita kita mau menari-nari buat Tuhan. Mari kita lihat segala kebaikan Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dari utara ke selatan, utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat
Kita percaya Tuhan naik ke surga bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia tinggalkan Roh Kudusnya ada di dalam kita, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Semakin kita bersuka cita di hadapan Tuhan, mari kita kecap, mari kita lihat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan Ku agungkan nama
Satu hal yang kami percaya Tuhan, jikalau Tuhan berjalan bersama kami, tidak ada perkara yang sukar di dalam hidup kami. Sebab Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa selesaikan di dalam setiap persoalan di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami hadir pada pagi hari ini. Kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini Tuhan, mungkin di antara kami banyak yang Tuhan masuk di dalam pencobaan, mulai kecewa, mulai lemah Tuhan, mulai khawatir, mulai takut dengan kehidupan kami, akan hari esok kami Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan hadir dan bekerja di dalam hidup kami lewat firman-Mu, Pak. Mari urapi kami, perlengkapi kami. Mari Engkau sampaikan apa yang Kau ingin Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini mengerti dan memahami apa rencana-Mu bagi mereka ke depan Tuhan, sepanjang bulan yang akan datang, sepanjang tahun ini. Buktikan kuasa-Mu, buktikan kasih dan mujizat-Mu Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka kembali dari tempat ini hari ini. Mereka dikuatkan, mereka tidak lagi khawatir Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Hamba tidak punya kekuatan apa-apa, pengetahuan yang terbatas Tuhan. Tuhan silahkan berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa. Luar biasa. Jangan hanya di mulut ya. Terasa rohnya sampai di sini. Luar biasa. Luar biasa Tuhannya juga bisa. Luar biasa pergumulannya juga bisa. Tidak bohong. Luar biasa kekhawatirannya juga bisa. Tidak bohong. Iya, terasa sekali saudara. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebelum ke tempat ini Tuhan singkapkan di dalam hati saya. Saya mau bertanya kepada Tuhan, kira-kira apa ya Tuhan yang hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, baik di tempat ini, bukan hanya di tempat ini, tapi di luar juga saudaraku. Dan hari-hari ini yang orang butuhkan adalah satu saudaraku, pengen diperhatikan. Kata perhatikan ini dalam sekali saudaraku. Pengen semuanya dipenuhi keinginannya, pengen doanya dijawab, pengen dan semuanya kalau bisa serba instan dan cepat. Itu yang orang butuhkan. Saudaraku paham? Pengen yang cepat-cepat kalau bisa. Jangan lambat-lambat lagi. Kenapa jangan lambat-lambat? Ini udah repot ini tahunnya. Situasi sudah repot ini. Semua serba kejar-kejaran ini. Belum selesai masalah satu, masalah yang lain sudah datang. Mau cepat-cepat, mau yang instan. Saudaraku, hari ini saya mau berbagi khususnya buat teman-teman, buat saudaraku yang di tempat ini, yang hari-hari ini, yang belakangan hari-hari sering berpikir negatif, sering overthinking,
Siapa yang tidak pernah berpikir negatif atau overthinking di tempat ini? Jangankan overthinking kepada teman-teman, sama Tuhan pun kita overthinking, saudara. Mari coba kita lihat. Kita belajar dari firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan membaca firman Tuhan secara berganti-gantian. Saya akan baca ayat 35 dan saudaraku baca ayat 36 dan seterusnya dengan suara yang lantang dan pakai dengan kata iman. Saya akan mulai, saudaraku. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Silakan. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38 silakan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ingin tahu? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41 kita baca bersama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai di sini. Katakan kepada firman Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita lihat dari cerita ini. Mungkin saudaraku sering dengar firman ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, pada saat itu dia mulai mengajar banyak kebenaran, banyak firman pada saat itu, saudaraku. Dan dia setelah selesai melakukan misinya, melakukan pelayanannya pada saat itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita bertolak ke seberang." Sekarang saya mau tanya, mari kita bertolak ke seberang. Kira-kira ide siapa, saudara? Siapa, saudaraku? Tuhan. Setuju? Tuhan yang suruh? Ini perintah Tuhan. Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Dia katakan, "Mari kita bertolak ke seberang." Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, Tuhan bisa menjamin, Tuhan bisa bertanggung jawab untuk hidup kita. Ada kalanya kita memang jatuh, ada kalanya kita berada di dalam posisi yang lemah. Jangan katakan saudaraku kuat terus. Saya selama minggu ini mengalami macam-macam penyakit, saudaraku. Dan tubuh saya begitu lemah sekali. Dan saya punya keinginan, capek sekali Tuhan ya. Kalau begini gak usah pelayanan lah. Seperti itu, saudaraku. Dan pada saat Bapak Gembala di tempat ini sampaikan, "Bisa Bu melayani?" Saya bilang, "Tunggu pit aja lah. Tunggu aja lah. Nanti kan kalau sudah pit baru enak." Seperti itu. Saya berpikir dari apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan. Yang saya rasakan pada saat itu adalah saya sedang ada masalah dengan kesehatan, dengan kekuatan saya. Pandangan saya hanya sampai di situ.
saya tidak melihat, saya tidak mau tahu apa yang Tuhan sedang katakan, melayanilah. Saya belum fokus ke situ. Saya hanya melihat fokus ke masalah saya. Saya belum sehat, saya belum kuat. Saya belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku. Saya dapatkan firman Tuhan ini. Ternyata kita harus mengakui, tidak selalu, ada kalanya kita mengalami kejatuhan, kita mengalami kekecewaan. Terkadang kita merasa, udahlah Tuhan, sampai di sini aja dululah. Bukan hanya saudara, saya boleh merasakan yang sama. Saudara pikir saya kuat juga. Saya menyampaikan firman dari tempat ini, saya sendiri, saudaraku, Tuhan terpa dengan yang seperti ini. Firman itu seperti pedang yang bermata dua. Apakah pernah ibu berpikir mundur dari pelayanan? Pernah. Kenapa berpikir sampai seperti itunya? Saya berpikir begini, saudara. Enggak pelayanan juga. Di rumah aja kan pelayanan juga namanya. Baru kalau nanti ketemu sama kawan, kita sampaikan kebenaran, kita nasihati dia. Kalau dia sharing sama kita, saya mau begini, saya mau begini. Oh jangan, itu kan juga pelayanan. Tidak harus ke gereja saya pelayanan. Tidak harus melayani Tuhan saya full seharian, hari Minggu di gereja. Untuk apa? Buktinya orang yang tidak pelayanan toh diberkati sama Tuhan. Kemarin saya sharing dengan mama saya, saudaraku. Saya bilang sama dia, saya perhatikan dia, Mak. Saya punya adik, dia nggak pelayanan, tapi memang sumbangannya luar biasa buat gereja. Melalui materi dia melayani. Tetapi nggak pun dia pelayanan, tapi hebat Tuhan memberkati dia, mengembang ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau seperti itu, untuk apa pelayanan? Capek-capek pelayanan. Toh nggak pelayanan pun Tuhan berkati. Lebih bagus, lebih giat, cari uang aja. Karena apa? Hari-hari ini nggak ada uang, nggak ada kawan, saudara. Tapi kalau saudaraku punya uang, tidak keluarga pun, saudaraku akan disebut sebagai seorang teman atau keluarga kalau saudaraku punya banyak uang. Dan itu saya rasakan sendiri. Maaf, saya kasih bocoran. Saya belajar dari adik saya. Begitu dia posting satu postingan di Facebook, bagaimana dia punya proyek sekarang di Kalimantan, saudaraku, sampai presiden sendiri yang meresmikan. Saya lihat, saya nggak komen, tapi orang yang mengkomen semua, saya tahu persis orang-orangnya. Orang yang pernah membicarakan dia dulu, yang meremehkan dia dulu pun bilang, selamat ya anakku, aduh hebat kali mama udah, hebat kali adikku ganteng, hebat kali ini, sukses selalu ya. Ih adikku ini, aduh turangku ini, aduh iniku ini. Banyak sekali seperti itu, saudara. Saya berpikir melihat dari situ, manusia ini memang, maaf, munafik sekali, saudara. Dan itulah situasi sekarang yang kita ada. Itulah situasi yang sekarang kita ada. Tapi yang Tuhan mau, pada saat kita jatuh, pada saat kita lemah, satu pesan saya dan pesan Tuhan, jangan pernah kau tinggal di dalam kelemahan dan kejatuhanmu. Langsung bangkit lagi. Langsung bangkit lagi. Jangan terdiam. Jangan hidup di dalam overthinking.
berpikir negatif. Besok bagaimana ya? Kalau saya lakukan ini, orang ini yang ini berkata apa ya? Kalau saya kerjakan ini, yang ini berkata apa ya? Penilaiannya seperti apa ya? Saudaraku, gak ada lagi waktunya sekarang untuk saudaraku berpikir ini kata ini kata ini. Kalau saya lakukan ini, apa katanya? Kalau ini begini, apa penilaian? Tidak ada lagi waktunya, saudara. Saudaraku mau berharap kepada manusia sekarang, saudaraku pasti kecewa. Saudaraku pasti kecewa. Orang yang sudah panik, saudara, saya merasakan sendiri. Kalau sudah panik, seringkali kita itu overthinking. Yes. Tadi saya agak terlambat datang sampai di sini. Saya memesan saudaraku Grab pertama mobil. Saya tunggu setengah jam tidak datang. Saya mau batalkan, saya sudah batalkan. Menurut saya sudah batalkan. Ternyata orangnya masih datang lagi. Akhirnya setelah setengah jam orang yang tidak datang, saya pesan aja sepeda motor, saudara. Datang lagi dan sama-sama datangnya. Yang mobilnya sudah berkata 1 menit lagi sudah tiba. Yang sepeda motornya berkata sudah di depan. Saudaraku, saya mulai panik. Ini mau bagaimana ngomongnya ini? Dua-duanya harus dibayar atau bagaimana ini? Atau bagaimana? Saya mulai overthinking. Bagaimana ini? Fokus saya bukan lagi ke pelayanan, tapi menyelesaikan ini duanya seperti apa. Kalau kita sudah panik, saudaraku, kita sering sekali, pikiran kita itu seringkali tidak waras. Kita melihat, saudara, bagaimana cara kerja Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya tadi saya bilang minta maaf sama yang sepeda motor. Bang, minta maaf ya, udah duluan lagi. Tadi memang udah, tapi karena saya tadi udah batalkan, tapi kok datang lagi ya. Akhirnya dia bisa terima, saudara, puji Tuhan. Dia bisa terima, ya udahlah, gak apa-apa lah. Kalau memang udah begitu, udah duluan tadi. Akhirnya dia bisa terima, kalau saya agak lega sedikit. Saudaraku, dibalik seperti itu semuanya, kita bisa berpikir, saudara, ini yang mau saya lakukan, apakah pekerjaan saya sendiri atau pekerjaan Tuhan? Sehingga banyak sekali hambatannya, banyak sekali halangannya. Kita belajar dari firman Tuhan ini, saudaraku. Ini Tuhan yang memerintahkan untuk kita pergi ke seberang, untuk murid-muridnya pergi ke seberang. Berarti kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan sudah menjamin kita sampai di seberang. Walaupun saat ini posisinya kita masih di seberang. Tuhan perintahkan apa kepada saudara? Tuhan perintahkan, melayanilah. Lakukanlah. Walaupun masih berjalan. Tuhan perintahkan, memberilah. Lakukanlah, saudara. Kalau Tuhan yang memerintahkan, berarti Tuhan yang menjamin kita sampai di seberang. Ini Tuhan yang memerintahkan, saudara. Sekarang kita masuk ke ayat 36. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Siapa yang mereka bawa, saudaraku? Untuk menyeberang itu siapa yang mereka bawa? Yesus. Jadi saudaraku bisa bayangkan, mereka lagi di dalam masalah. Badai topan menerpa mereka itu karena bawa siapa? Bawa Yesus. Mereka sedang membawa Yesus. Yang jadi pertanyaan,
bawa, kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka takut? Kan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa mereka takut? Murid-murid Yesus masuk ke dalam badai topan itu karena membawa Yesus. Di sini apa bedanya dengan Yunus? Murid-murid Yesus mengalami masalah karena mereka membawa Yesus dan taat kepada perintah Yesus untuk berkata, mari pergi ke seberang. Tapi kalau Yunus dapat masalah karena lari daripada Yesus. Saudaraku bisa bedakan? Kita bisa lihat saudaraku bagaimana kalau Yesus ada di dalam perahu kita, tidak mungkin kita celaka saudara. Mereka masuk dalam masalah karena membawa Tuhan. Seharusnya murid-murid pada saat itu percaya kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan yang suruh mereka, perintahkan untuk pergi ke seberang dan masalah timbul, Tuhan pasti selesaikan. Orang tua yang jahat saja saudara, yang sering mabuk-mabukan, yang sering mungkin melakukan yang tidak benar di luar sana, saya percaya mereka punya satu tujuan buat anak-anaknya. Sekalipun mereka tidak bisa belikan mobil atau sepeda motor, ataupun tidak bisa belikan sesuatu yang mewah buat anak-anaknya, paling tidak pendidikan anak-anaknya bisa berjalan terus. Itu manusia saudara. Itu seorang orang tua yang tidak takut akan Tuhan, pasti akan mengusahakan bagaimana supaya anaknya bisa menjalani pendidikan mereka. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong. Kita balik lagi, langsung lagi ayat 37. Ini yang menarik saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya. Jadi masalah sudah mulai datang saudara. Masalah sudah mulai menerpa mereka. Dan saya percaya, coba saudaraku perhatikan, saudaraku pasti melihat kata-kata ini. Yang pertama kata mengamuklah, topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Pasti itu yang saudaraku perhatikan kan? Memang itu yang menarik. Ada ombak, ada air, ada topan. Hidup itu tidak selalu seperti yang kita kira saudaraku. Tuhan tahu apa yang menjadi akar permasalahan daripada persoalan daripada murid-murid ini. Tuhan tahu apa yang menjadi akar persoalan daripada setiap permasalahan kita. Kita selalu menangkap persoalan itu dengan panca indera kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya melihat, saya lagi seperti ini, saya lagi sakit, saya lagi seperti ini, saya seperti ini. Fokus terus kepada masalah, 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 dan masalah. Kita selalu menangkap persoalan itu seperti apa yang kita lihat. Murid-murid Yesus fokus pada badai dan topan, ombak yang saat itu menerpa mereka, sehingga mereka berpikir, waduh, sebentar lagi mereka akan binasa. Saudaraku, mari kita berpikir lewat apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita kembali lagi dari awal saudara. Yang mereka bawa itu Tuhan Yesus saudara.
Yang mereka bawa itu adalah seorang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka fokus kepada ombak dan taufan yang menerpa mereka. Apa yang membuat sering anak Tuhan itu overthinking dan sering kecewa dengan Tuhan? Ini masalah dan masalah. Kenapa? Kita fokusnya ke sini. Fokusnya ke ombak, ke taufan, air yang mulai masuk ke perahu. Kita fokusnya ke situ, saudara. Mari, hari-hari ini, saudara, kita datang kepada Yesus. Karena yang paling tahu akar permasalahan kita hanya Tuhan, saudara. Ombak dan air, saudara, taufan itu bukan akar persoalan. Apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita, saudaraku, ya saudaraku hanya mungkin lihat uang tinggal sekian, penyakit ini datang, ini anak lagi begini, ini lagi begini. Saudaraku hanya fokus kepada yang itu. Saudaraku tidak tahu akar masalahnya di mana. Saudaraku tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu akar masalah. Tuhan tidak akan pernah selesaikan. Nah, ini uang. Nah, ini anakmu udah selesai. Langsung lurus saja. Gak usah pakai uang-uang lagi. Gak perlu dia belajar. Nah, ini jangan keluar untuk masalah yang ini, untuk kredit mobil. Nah, ini untuk ini. Gak akan Tuhan kasih, saudara. Tuhan mau mendidik kita untuk melihat akar dari permasalahan itu kenapa belum selesai. Kita belajar pagi hari ini, saudara. Makanya tidak ada yang instan, saudara. Makanya Tuhan tidak pernah kasih yang instan. Karena apa? Tuhan mau mengajar kita untuk lebih mengenal Dia, untuk lebih kenal kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku. Saudaraku, saya mau sampaikan, tapi nanti lah ya. 90% masalah kita itu bisa kita lewati dan selesai. Itu karena pengenalan akan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau semakin hari kita mengenal Tuhan, masalah ada, masalah timbul di dalam kehidupan kita. Makin kita mengenal Tuhan, kita makin memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Persoalan, saudaraku tidak akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan dengan masalah yang ada. 90% masalah damai sejahtera kita hilang. Saat ini, kenapa kita overthinking? Kenapa negatif pikiran kita? Kenapa kita khawatir? Karena tidak mengenal Tuhan. Saudaraku bawa itu dulu, karena tidak kenal sama Tuhan. Murid-murid Tuhan, kenapa fokus kepada masalah? Siapa yang mereka bawa? Siapa yang perintahkan dia? Yesus yang perintahkan. Siapa yang mereka bawa? Tuhan Yesus. Mungkinkah Tuhan Yesus binasa? Tidak. Tapi kenapa mereka takut? Karena tidak mengenal Tuhan lebih dekat. 90% masalahmu dan masalah saya bisa selesai hanya karena satu, lebih dekat kenal Tuhan. Dan 10% karena jawaban doa. Loh, kok sedikit kali 10%, Bu? Yes, kalau untuk menjawab doa, begini aja saudara, langsung selesai. Saudaraku percaya itu tidak susah untuk Tuhan menjawabnya.
Bagaimana Tuhan mengubah air menjadi angin? Gak repot. Isi tempayannya sampai penuh. Gak repot. Memberi makan 5.000 orang. Tuhan angkat tangan, berdoa, selesai. 5.000 orang makan. Orang buta bisa melihat. Tuhan tinggal ludahin aja itu debu saudaraku, dia taruh begini, pergi mandi kau. Baru nanti kau udah bisa melihat. Selesai. Jawaban doa itu sebentar saja Tuhan bisa kasih. Tapi yang jadi persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, kita maunya jawaban doa itu yang 90%, maunya yang instan. Sedangkan Tuhan maunya kita mengenal Dia 90%. Kesini aja. Ternyata ikut Tuhan gak enak kan? Saya percaya Tuhan, Engkau sanggup menjawab doa saya. Saya percaya Tuhan, minggu ini saya dapat jawabannya. Saya percaya Tuhan, saya pasti sembuh. Sakit penyakit ini akan disembuhkan dalam nama Yesus. Saudaraku berkata seperti itu. Tahu-tahunya gak datang uangnya. Tahu-tahunya saudaraku tidak sembuh. Kenapa seperti itu? Koreksi, introspeksi lagi hati kita saudara. Tuhan mau lihat dua kali. Tuhan tahu akan. Saya selalu sampaikan di tempat ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini, saudara. Gampang buat Tuhan memberimu mobil saat ini Pajero Sport yang harga sekian, yang kita buatlah harganya 700-800 juta, saudara. Tapi puji Tuhan, amin. Biar Tuhan kasih, amin. Minggu depannya terjadi apa yang Ibu sampaikan, amin. Saudaraku, akarnya saudara Tuhan bisa bayar pajaknya. Kalau sudah nanti di depan bagasi, saudaraku berapa tahu pajaknya Pajero berapa? Begitu nanti kecelakaan terjadi di jalan, saudaraku tahu servisnya Pajero berapa? Saudaraku, di situ persoalan. Kalau hanya untuk menjawab doa, hari ini Tuhan bisa hantar, Tuhan bisa berikan apa yang engkau mau. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa dirimu dan diri saya. Sanggup apa tidak? Bisa apa tidak? Kita masih hidup dengan keegoisan, dengan gengsi, dengan emosi di dalam hati ini, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudaraku, Tuhan Yesus pada saat itu 100% juga manusia. Dia capek, saudara. Dia seharian pelayanan loh. Mungkin Tuhan Yesus tidak ada makan pada waktu itu, saudaraku. Dia capek. Tapi saudaraku bisa lihat, Tuhan Yesus bisa tidur. Padahal ombak dan topan itu sudah menerpa. Dia slow aja, saudaraku. Kenapa Tuhan bisa slow tidur? Kenapa? Mungkin air sudah masuk dan sudah membasahi kaki Tuhan mungkin pada saat itu. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak? Karena dia merasa aman, saudara. Dia Tuhan. Dia tahu, dia punya semuanya. Dia bisa atur semuanya, saudara. Makanya dia tenang. Dan Tuhan mau pada saat itu juga murid-muridnya pun seharusnya tenang. Karena ada Tuhan di situ. Amin, saudaraku. Itu. Tapi tidak itu yang terjadi, saudara. Kita lihat sampai murid-muridnya kagak kecewa, Petrus kecewa. Dia bilang sama Tuhan, "Engkau tidak peduli Tuhan kita binasa?" Wow, ini udah mulai apa dia ya?
Dia bilang Tuhan gak peduli. Bukan Tuhan yang gak peduli, saudara. You dan saya yang tidak kenal siapa yang sedang ada di samping kita dekat selalu. Tuhan selalu aja. Tuhan selalu aja, saudara. Mau badai topan, bisa bayangkan pada saat itu ya mungkin perahu mereka sudah berguling-guling begini ya. Tapi Tuhan Yesus masih bisa tidur nyenyak, saudaraku. Tuhan Yesus tidur dengan lelap. Badai topan tidak bisa membangunkan dia. Dia tetap tenang, saudara. Di saat seperti ini kita sering berpikir Tuhan itu cuek. Dan kita sering salah paham sama Tuhan. Tuhan tidur aja Tuhan. Gak peduli ya Tuhan. Kita sering di sini seringnya salah pahamnya sama Tuhan yang seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Yaitu tadi. Kita memakai pikiran kita sendiri. Kita memakai akal budi kita sendiri, saudara, yang terbatas. Padahal yang kita bawa itu Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia selalu melindungi kita. Tapi saudaraku merasa Tuhan itu cuek. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidur, tidak mau tahu dengan apa yang saudaraku dan saya saat ini hadapi. Angin topan tidak bisa membangunkan Tuhan, saudara. Kita bisa lihat, kita bisa bayangkan mungkin saat itu Tuhan sudah diombang-ambingkan pun seperti ini ya di dalam perahu itu, tapi dia tetap tidak bangun kok. Dia tetap tenang. Karena apa? Dia juga Tuhan. Dia 100% Tuhan. Dia juga 100% manusia. Jadi sekarang saya bertanya sama jemaat Tuhan di tempat ini. Kira-kira apa yang membangunkan kita? Coba. Balik ke 38 lagi aja dulu. Saudaraku baca yang 38 nya. Kira-kira apa yang membangunkan Tuhan Yesus? Saudaraku silakan aja. Jawab aja saudaraku. Buktinya dia tidur lelap kan? Badai topan, gelombang, dan perahu yang sudah diombang-ambingkan tidak membangunkan Tuhan. Dia tetap tidur, tenang. Kira-kira di sini saudaraku kita belajar pagi ini. Apa yang membangunkan Tuhan? Ada ya saudaraku yang mau menjawab? Apa saudara? Apa? Ibu bilang apa coba? Sampaikan aja. Hah? Yes. Apa yang membangunkan Tuhan? Satu, teriakan murid-murid. Itu yang membangunkan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Itu yang membangunkan. Amin, saudaraku. Mulai paham sedikit. Ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Satu yang membuat Tuhan Yesus bangkit, bukan ombakmu tadi, bukan masalahmu tadi, bukan persoalanmu tadi, bukan pergumulanmu tadi, enggak. Satu yang membuat Tuhan akan bangun setelah Anda pulang dari tempat ini. Pada saat engkau datang dan duduk, lipat tangan, berlutut di hadapan Tuhan, tolong saya Tuhan, bangun Tuhan, bangun doamu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Yang membangunkan Tuhan adalah suara dari murid-murid, bukan suara gelombang, ombak tadi.
perahu yang berombang, bukan itu. Yang membangunkan Tuhan Yesus. Sudah paham ya? Dari ayat 38, ia membangun setelah murid-muridnya terlihat. Jadi untuk jemaat di tempat ini, untuk kita yang berada pada saat pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus, jangan overthinking dengan apa yang saudaraku hadapi saat ini. Yang membuat Tuhan dibangun itu, Tuhan tidak pernah tidur. Yang membuat Tuhan bangun hanya satu, minta tolong sama Dia. Bangun doamu kepada Tuhan. Doa yang membangunkan Tuhan. 39 Tuhan menghardik angin itu. Di sini agak menarik. Sekali lagi saya bacakan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sekarang saya tanya lagi cuma Tuhan di tempat ini. Persoalan pertamanya, kembali Pak ke ayat yang pertama, ke ayat 35. Apa yang menjadi persoalan? Apa yang menjadi persoalan saudaraku? Tofan 36, 37, 38 ya. Ya, 38 pas 38 saudaraku. Yang 38. Yang 38 ya. Yang menjadi persoalan adalah, oh bukan. Coba sebelumnya, yang sebelumnya 37 ya. Yang menjadi persoalan adalah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Bagaimana saudaraku? Ini tadi persoalan kan? Taufan, ombak, gelombang yang besar, ini yang menjadi persoalan. Oke? Kembali 39-nya. Tapi apa? Saya mau tanya cuma Tuhan lagi. Apa yang dihardik Tuhan? Coba jawab dengan kuat saudara. Apa yang Tuhan hardik? Yes. Itu permasalahan, akar permasalahan. Itu yang saya sampaikan dari awal tadi. Persoalan, masalah sering hadir di dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi akar persoalan, akar masalah. Tuhan tidak menghardik angin topan. Tuhan tidak menghardik gelombang yang mengombang-ambingkan perahu itu. Yang dia hardik adalah angin. Karena Tuhan tahu persoalan, akar persoalannya adalah di angin. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Begitu angin itu reda, saudara. Kita sering lebih jago dari Tuhan itu, saudaraku. Sok tahu. Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Kita yang sok tahu. Kita manusia, jelma, sok tahu. Itu yang sering repotnya. Kita sering mengatur strategi untuk bagaimana mendapat jawaban. Kita sering mengatur Tuhan, strateginya begini kita buat Tuhan supaya saya dapat nanti untung. Kita sering mengatur Tuhan dengan akal budi kita. Tapi Tuhan tahu akar persoalannya itu di mana. Tuhan paling tahu, saudara. Tuhan tidak akan menghardik apa yang saudaraku hadapi sekarang ini. Yang Tuhan akan selesaikan adalah akar daripada persoalan.
Sekali lagi, saya ingatkan, 90% masalah selesai karena pengenalan akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan lebih baik lagi, kita sering tahu atau dengar kebenaran firman Tuhan, kita mungkin sering mendengar bagaimana khotbah atau kesaksian dari orang-orang lain, saudaraku. Kita akan tahu bagaimana mereka mengalami Tuhan, bagaimana kedekatan mereka dengan Tuhan, dan persoalan tidak akan menjadi masalah. 90% dan 10% karena jawaban doa. Tapi bagi kita, otak kita, manusia, justru 90% itu jawaban doa. Yang 10%-nya pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, jangan andalkan kekuatan hari-hari. Ayat 40, ia bangun menghardik angin itu. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita sering Tuhan merasa Tuhan itu tidak peduli dan cuek dengan kita. Hari ini kepada jemaat di tempat ini pertanyaan. Bawa pulang, saudara. Dia bertanya kepada jemaat GBI Putori di tempat ini, mengapa engkau begitu takut? Kenapa engkau tidak percaya? Kita baru selesai, saudaraku, melewati hari Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita baru selesai merayakan kenaikan Tuhan Yesus, agar Tuhan nanti memberikan kita seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, dia sudah mati bagi kita. Kurang apa lagi Tuhan mau membantu kita? Kurang apa lagi Tuhan? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan tidak mau tahu dengan apa yang kita hadapi sekarang ini? Tidak, saudara. Karena kita kurang mengenal Tuhan. Mari bangun. Bangun, bangkit dari tempat ini. Saya tidak mengatakan saudaraku dan saya kuat. Ada kalanya kita jatuh, tapi yang Tuhan mau, pada saat kita jatuh, kita bangkit lagi. Jangan tetap di dalam kejatuhan kita. Kita tidak percaya. Kita tidak yakin Tuhan menolong kita. Kita mulai khawatir, kita mulai overthinking, kita mulai takut dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kita selalu sering fokus kepada masalah. Kita tidak fokus kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Paham, saudaraku? Mereka membawa Yesus, orang yang sanggup menyelesaikan masalah, tapi mereka tidak lihat Yesusnya. Mereka suruh Yesus bobo dengan tenang. Sudah sampai di ujung tanduk, baru mereka berkata, "Guru, bangun!" Baru mereka. Kita sering kan sampai di ujung tanduk dulu, baru Tuhan Yesus tolong saya. Setelah habis-habisan Tuhan ajar, baru kita ingat Tuhan. Padahal Tuhan tidak jauh, Tuhan dekat. Tapi dari tadi kemana ini pikirannya? Ke masalah, ke ombak, ke tofan. Sejauh langit dengan bumi cara berpikir kita dengan Tuhan, saudara. Yang Tuhan hardik bukan tofannya, bukan badainya, bukan gelombangnya. Yang Tuhan hardik adalah angin. Pada saat angin itu Tuhan katakan diam, gelombang pun mulai terhembus, tofan pun mulai diam. Karena Tuhan tahu akar persoalan masalahmu,
akar persoalan muridmu adalah Dia. Jangan selalu mengandalkan kekuatan dan pikiran. Jadi saudaraku, hari ini saya mau simpulkan ada 3 hal kepada saudaraku untuk saudaraku bawa pulang. Jadi mengapa kita harus tetap melibatkan Tuhan dan percaya kepadanya? Saudaraku sudah lihat tadi ceritanya, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. 1, karena Yesus berjanji membawa kita sampai di tujuan. Tuhan katakan kepada kita, beribadahlah, kuduskan, ingat hari Sabat, lakukan. Tuhan perintahkan, tidak pernah sia-sia ibadahmu. Itu firman Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan yang perintahkan, tidak akan ada sesuatu yang menghambat kita, karena Tuhan akan bertanggung jawab dan memberikan jalan berkeluar buat kita. Yang kedua, karena Tuhan menjamin kita dalam menjalani hari-hari kita tetap aman. Amin, saudaraku. Dan yang ketiga, Yesus sanggup menyelesaikan sumber atau akar daripada permasalahan kita. Kita tidak sanggup, kadang-kadang kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu akar persoalan kita sehingga saat ini belum selesai, belum juga terjawab. Tuhan tahu di mana persoalan. Maaf, mungkin di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita. Mungkin doamu sudah kurang dalam bulan ini. Mungkin doamu, maaf, saat teduhmu sudah kurang dalam minggu ini. Itu akar persoalanmu. Kalau hanya untuk menjawab 10%, Tuhan siap menjawab apa yang terjadi. Tapi ketaatan dan kesetiaanmu, pengenalanmu akan Tuhan, itu yang Tuhan butuhkan. Amin, saudaraku. Tuhan selalu meminta kita percaya dulu. Percaya dulu, baru Tuhan menyelesaikan masalah kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena sering sekali saudaraku, solusi jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Danau dan gelombang itu terjadi bukan karena saudaraku badai topan atau apa semuanya, enggak. Karena angin. Sehingga yang Tuhan arti adalah angin, bukan badai topan. Tuhan tidak akan selesaikan apa yang menjadi masalahmu sekarang. Yang Tuhan selesaikan. Kenapa? Ini uang ini kurang, kredit ini kurang, ini belum terbayar, ini enggak, Tuhan selesaikan. Tuhan tidak akan selesaikan itu secara instan. Yang saya katakan ada 10%. Hanya 10%. Tuhan bisa jawab itu dengan cepat. Yang Tuhan artinya adalah akan. Sudahkah engkau tahu bagaimana doamu dalam bulan ini? Bagaimana saat teduhmu? Bagaimana pelayananmu? Keintimanmu? Baca firmanmu bagaimana? Di dalam sepanjang bulan ini. Mau masuk ke dalam bulan Juni, mari lakukan firman Tuhan, saudara. Kita sering menganggap masalah kita itu seperti ombak dan topan yang kita sudah bacakan. Padahal Tuhan tahu semua masalah karena angin, karena ketidaktaatan kita, karena kita kurang percaya, karena kurang pengenalan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menolong kita hari-hari. Sekali lagi izinkan saya berkata kepada jemaat Tuhan di tempat ini, 90% masalah selesai. Itu semua karena kita dekat dan mengenal Tuhan lebih intim. Amin, saudara. 10% itu karena jawaban Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita lipatkan tangan kita, saudaraku. Kita datang kepada Tuhan pribadi, lepas pribadi saja. Ini sudah di akhir bulan. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan langsung.
Tidak terasa tahun ini sudah kita lewati setengah tahun juga. Bagaimana perjalanan kehidupan kita? Apakah sudah ada kemajuan? Atau kita terus jalan di tempat seperti bangsa Israel? Jangan katakan Tuhan tidak peduli. Jangan katakan Tuhan Yesus tidak memperhatikan apa yang kau hadapi. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu siap. Tuhan selalu on time dengan seluruh yang kau hadapi saat ini. Tapi satu yang Tuhan ingatkan pagi hari ini, Tuhan hanya dapat dibangunkan pada saat engkau berteriak minta tolong kepada-Nya. Mari minta tolong kepada Tuhan. Masalahmu, persoalan tidak akan membangunkan Tuhan. Tuhan tidak mau selesaikan. Tuhan mau engkau berkata kepada Tuhan lewat teriakanmu, tolong saya Tuhan. Saya perlukan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Hamba mau Tuhan Engkau tetap mengajar kami untuk taat, untuk lebih lagi mengenal Engkau di dalam hidup. Bahwa kami semakin mendekat, bahwa kami semakin setia kepada-Mu. Karena pada saat kami melibatkan Tuhan, membawa Tuhan dekat bersama kami, tidak ada satu persoalan pun yang tidak selesai di dalam hidup kami Tuhan. Tapi terkadang karena kekhawatiran kami, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, ketakutan kami, keegoisan kami, membuat kami lupa bahwa Tuhan dekat dengan kami. Kami terlalu fokus Tuhan kepada masalah kami, padahal Tuhan ada dekat dan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Memberikan firman-Mu pada siang hari ini, agar begitu kembali dari tempat ini, kami boleh Tuhan semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap, semakin lebih lagi rindu mencari wajah-Mu di dalam hidup kami. Apapun pergumulan dan masalah anak-anak-Mu saat ini di tempat ini, hamba tidak tahu Tuhan. Tapi hamba mau berdoa, Tuhan Engkau jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan mereka. Apapun hari-hari ini yang menjadi persoalan, masalah, dan yang mereka rindukan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus dengan teriakan kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, semua selesai, semua diam, semua diberikan. Dalam Yesus ada jawaban. Terima kasih Bapa, Engkau akan selesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan yang ketiga. Mari kita memberi dengan sukacita. Betapa baiknya Tuhan itu.
jemaat Minggu 29 Mei 2022, ibadah FA atau pemilihan altar diadakan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 19.30 malam. Ibadah FA ini diadakan di gereja kita ini. Kami mengundang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir di ibadah FA ini. Kita mengadakan persembahan 3 kali, di mana persembahan ketiga ini untuk pembayaran cicilan kedua sewa gedung kita yang jatuh tempo awal bulan Juni, di mana cicilan pertama sudah kita berikan 4.500.000 dan awal bulan Juni ini kekurangnya 5 juta, jumlah total 9.500.000 rupiah. Demikianlah warta Jumat minggu ini. Apabila ada warta tambahan lainnya akan kami sampaikan melalui grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu memenuhi sepanjang ibadah pada siang hari ini. Kami sungguh merasakan betapa panjang, betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih Tuhan yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah pada siang hari ini ya Tuhan, umat-Mu yang hadir di tempat ini boleh mengecap segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini juga ya Tuhan, firman ini disampaikan lewat hamba-Mu yang mempercayakan Ibu Sophia, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini, tidak ada lagi ya Tuhan yang overthinking ya Tuhan, tidak ada lagi yang negative thinking ya Tuhan, melainkan Tuhan umat-Mu di tempat ini menjadi umat yang dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu senantiasa meneguhkan iman percaya, dan setiap umat-Mu di tempat ini selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan di dalam berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar daripada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini. Maka kami yakin dan percaya Tuhan, segala persoalan yang Tuhan Yesus, apa yang dihadapi oleh umat di tempat ini ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau telah beri jawabannya ya Tuhan. Maka ketika mereka pulang dari tempat ini ya Tuhan Yesus, tidak akan berbeda lagi ya Tuhan ketika mereka datang ke tempat ini untuk datang menyembah Engkau dan beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar daripada hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah tanda-tanda mujizat-Mu ya Tuhan, tanda-tanda heran menyertai daripada hamba-Mu, di mana Engkau pakai hamba-Mu ini untuk melayani Engkau ya Tuhan. Maka akan banyak datang jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari juga kami berdoa buat gembala di tempat ini, Bapak Jonta sendiri. Pakai hamba-Mu ini juga secara luar biasa ya Tuhan. Urapi dia ya Tuhan. Biarlah lewat pengembalaan daripada beliau di tempat ini ya Tuhan, maka akan banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Maka di tempat ini tidak sanggup lagi tempat tidak muat lagi ya Tuhan untuk menampung jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kemuliaan Engkau nyatakan di tempat ini, karena ada banyak orang datang memuji memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Ibu Jonta dan juga ketiga anaknya juga ya Tuhan Yesus. Biar apa menjadi kerendahan hatinya seturut kehendak rencana Tuhan itu yang digenapi. Terima kasih juga, kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh umat-Mu di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, tidak ada satupun yang lepas dari berkat-berkat Tuhan yang daripada surga yang tercurah pada siang hari. Biarlah Tuhan istri dari para istri di tempat ini tunduk pada suami mengasihi istri, itu boleh terjadi. Anak-anak ya Tuhan patuh dan taat kepada kedua orang tua, itu boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga ya Tuhan,
apa yang dikerjakan oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada siang hari kami juga berdoa buat gembala kami, gembala pembina kami Bapak R. Bambang John, dan juga istrinya Ibu Santi dan juga kedua anaknya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Edi Preno beserta Ibu ya Tuhan, dan juga kedua anaknya. Biarlah pelayanan daripada mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan pada siang juga kami berdoa ya Tuhan buat gembala-gembala dimanapun ya Tuhan yang menggembalakan umat-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan menyertai mereka, yang membuat pelayanan mereka berhasil ya Tuhan Yesus. Pada siang hari juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negeri ini. Tuhan, Kau berikan kemampuan buat Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, dan wakilnya Maruf Amin. Engkau mampukan ya Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya hingga pada tahun 2024. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pesta demokrasi yang akan diadakan pada tahun 2024 ya Tuhan. Biarlah keamanan Engkau anugerahkan buat bangsa dan negeri ini, dan bangsa dan negeri ini ya Tuhan boleh menjalani kehidupan dengan tentram ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat TNI Polri, buat lembaga legislatif dan juga eksekutif, demikian juga eksekutif. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan menyertai daripada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik ya Tuhan, dengan adil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin daerah, Gubernur Sumatera Utara dan juga Wali Kota Medan di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil dapat dijalankan dengan baik dan benar. Biarlah seturut kehendak rencana-Mu juga ya Tuhan, itu yang terjadi atas bangsa dan negeri ini, atas kota dan provinsi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini kami mau mengangkat tangan kami untuk memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah orang yang mencintai mendapat sentosa, dan kesejahteraan dan lingkungan tembok-Mu, dan sentosa ada dan puri. Biarlah berkat berlimpah-limpah tercurah atas bangsa pilihan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, dan kami akan berkumpul dengan keluarga-keluarga orang-orang yang kami kasih, orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Apapun aktivitas kami keluar dari tempat ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita arahkan wajah kita dan kita arahkan tangan kita ke surga. Mari pulanglah, bawalah damai sejahtera yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang teramat indah dengan Roh Kudus. Kiranya itulah yang menyertai kita mulai